Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Perwitasari, NIM 21210207E. Saya dari Prodi Teknik Industri Universitas Setia Budi Surakarta. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi UKAT 1 saya dari Ibu Ida. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk yang pertama tentang psikologi industri. Di sini siapa yang tahu tentang psikologi industri? Nah, di sini secara garis besar, psikologi industri adalah ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan lingkungannya. Nah, maksudnya yang berkaitan dengan lingkungannya itu apa sih, gitu kan? Nah, ilmu psikologi industri itu mempelajari segala perilaku manusia di tempat kerja. Ilmu psikologi industri ini berfokus kepada keputusan kelompok, semangat kerja karyawan, motivasi kerja, produktivitas kerja, stres kerja, seleksi pegawai, strategi pemasaran, rancangan alat kerja, dan berbagai masalah lainnya. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, dalam suatu perusahaan itu terdapat banyaknya jumlah karyawan yang mengundurkan diri akibat resign ya. Nah, seorang ahli teknik industri yang sudah mempelajari ilmu psikologi industri ini harus mampu menganalisis atau mengidentifikasi sebab dari seorang karyawan itu mundur dari perusahaan. Mungkin entah karena tidak ada perkembangan karir, waktu kerja yang berkelebihan, terus kurang diapresiasi, ataupun kultur yang kompetitif, atau suasana kerja yang tidak menyenangkan. Seorang ahli engineer industri khususnya ya, itu harus bisa mengetahui sebabnya karyawan itu mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi, dapat belajar dari hal-hal itu tadi teman-teman. Nah teman-teman, dari contoh kasus yang sudah saya berikan tadi, kita jadi tahu nih teman-teman, psikologi industri itu berkaitan dengan satu, faktor yang mempengaruhi hasil kerja. Terus yang kedua, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Dan yang terakhir, cara atau prosedur agar kepuasan kerja dan hasil kerja maksimum teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman, contoh penyelidikan atau penerapan fungsi yang berkaitan dalam psikologi industri ini pernah dilakukan oleh Hawthorne teman-teman. Dalam penelitiannya tentang pengaruh pencahayaan terhadap kinerja operator di sebuah pabrik. Nah, gimana hasilnya ya? Hasilnya adalah dari penelitian tersebut berkesimpulan bahwa cahaya tidak berpengaruh terhadap kinerja operator. Akan tetapi, perhatian seorang manajer lebih berperan untuk meningkatkan kinerja operator. Penelitian ini ada kaitannya dalam sebuah kajian, yaitu perancangan sistem kerja di semua sektor industri, baik barang, manufaktur ataupun jasa teman-teman. Teman-teman bisa baca pada background di sini ya, bahwa kajian Hawthorne ini serangkaian kajian yang dilakukan pada tahun 1920-an hingga 30-an teman-teman. Kajian ini itu awalnya yaitu tadi untuk mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat pencahayaan atau penerangan lampu terhadap produktivitas kerja teman-teman. Nah, kenapa sih seorang teknik industri itu harus belajar tentang psikologi industri? Nah, peran psikologi industri untuk seorang engineer teknik industri itu memfokuskan pada pengembangan, mengevaluasi, serta mampu untuk mengaplikasikannya dalam perancangan sistem kerja agar diperoleh rancangan yang efektif dan efisien teman-teman. Nah, jadi dengan adanya psikologi industri ini dapat menjembatani seorang engineer dalam kebutuhan individu serta kebutuhan organisasi. Dengan kata lain, seorang engineer itu dapat meningkatkan kemampuan individu dalam pengaturan kerja, sehingga tidak hanya meningkatkan kompetensi individunya saja, tapi juga mengembangkan sebuah perusahaan itu tadi. Jadi sebuah perusahaan itu bisa berkembang ya karena
evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan sebelumnya gitu. Nah teman-teman, sekarang kita balik lagi kepada pembahasan objek rancangan seorang teknik industri. Itu sendiri objek rancangannya terdiri dari 5M teman-teman. Yang pertama ada main, material, method, machine, and money. Nah, karena sekarang ini kita berada di era revolusi 4.0, maka objek rancangan itu ditambah menjadi environmental, yaitu lingkungan, dan information teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang teori gunung es karakteristik individu. Di sini siapa yang tahu tentang apa itu gunung es karakteristik individu? Nah, sebelum kita pelajari lebih dalam tentang teori gunung es ini, saya mau ngasih tahu nih ke teman-teman semuanya, siapa sih pencetus pertama kali teori gunung es ini? Nah, pencetusnya adalah Bapak Psikologi, yaitu Bapak Sigmund Freud. Nah, Bapak Sigmund Freud ini menggunakan perumpamaan gunung es itu untuk menjelaskan teorinya tentang pikiran manusia, teman-teman. Nah, Bapak Sigmund Freud ini mengumpamakan bahwa manusia itu sama seperti gunung es, di mana ada bagian yang terlihat dan ada bagian yang lebih besar dan tidak terlihat, teman-teman. Teman-teman pasti di sini teman-teman bertanya-tanya tentang perumpamaannya itu yang bagaimana gitu. Jadi saya mau menjelaskan perumpamaannya itu pada bagian gunung es yang paling atas itu biasa disebut dengan pikiran sadar. Nah, pada tingkatan ini itu kesadaran itu berisi semua hal yang pernah kita cermati pada saat-saat tertentu. Jadi yang di bawahnya itu biasa disebut dengan pikiran prasadar atau preconscious mind. Nah, pikiran prasadar ini tuh biasa disebut dengan available memory atau ingatan siap gitu teman-teman. Dimana pada tingkatan ini menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar gitu. Nah, lalu yang terakhir itu yang pada bagian bawah yang paling besar itu namanya pikiran tidak sadar atau unconscious mind. Nah, pada bagian ini merupakan tingkatan terdalam dari struktur kesadaran manusia, itu menurut Bapak Freud tadi gitu teman-teman. Nah, biasanya seperti ini di dalam pikiran tidak sadar ini itu berisi tentang kayak kebiasaan-kebiasaan gitu teman-teman. Saya akan memberikan satu contoh ya. Pada dulu saat kita kecil itu orang tua ataupun guru kita mengajarkan bahwa kita menulis itu menggunakan tangan kanan. Nah, dari ingatan-ingatan itu sampai sekarang ketika kita disuruh untuk menulis, pasti kita langsung refleks menggunakan tangan kanan kita untuk menulis teman-teman. Jadi contohnya seperti itu. Jadi untuk pikiran tidak sadar itu ya kayak berisi tentang kebiasaan kita gitu teman-teman. Contohnya ya seperti itu tadi, kita menulis pasti selalu menggunakan tangan kanan, antara pikiran kita dan apa yang akan kita gerakkan itu sinkron gitu loh teman-teman. Nah, terus apa sih keterkaitannya dengan kompetensi perilaku manusia di tempat kerja? Nah, teman-teman bisa lihat gambar di atas ini. Di sana ada gunung es yang memperlihatkan kompetensi perilaku manusia di tempat kerja. Di sana dibagi menjadi dua, ada yang tampak dan ada yang tidak tampak, teman-teman. Nah, untuk yang tampak itu yang lebih mudah diamati atau diobservasi. Jadi untuk yang tampak itu contohnya seperti ada keterampilan. Nah, di dalam keterampilan ini contohnya adalah seseorang karyawan yang dapat berkomunikasi dengan baik. Lalu ada juga kemampuan bernegosiasi. Terus karyawan dapat bekerja sama dalam tim. Terus karyawan yang percaya diri. Itu masuk dalam kompetensi yang tampak pada keterampilan. Nah, ada juga yang kedua itu ada pengetahuan. Contohnya seperti apa? Contohnya untuk yang pengetahuan ini adalah seorang karyawan yang mengerjakan pekerjaannya dengan hasil yang baik, benar, dan lancar, minim kesalahan, teman-teman. Nah, untuk
Pensimpanan yang kedua itu ada yang tidak tampak. Nah, yang tidak tampak ini itu perilaku di tempat kerja yang cenderung tersembunyi, jarang bisa untuk dilihat gitu. Di sana ada apa aja? Jadi, di yang tidak tampak itu ada sikap. Nah, sikap ini tuh contohnya kayak tanggung jawab, profesionalitas, kesopanan, terus karyawan yang tepat waktu, seperti itu teman-teman. Dan yang berikutnya itu ada nilai. Nah, nilai itu meliputi apa aja sih contohnya? Contohnya itu adalah seorang karyawan yang profesional, yang teladan, yang memiliki integritas. Nah, selanjutnya ada juga karakter. Karakter seorang karyawan itu seperti dapat diandalkan, memiliki motivasi kerja, dan biasanya itu kayak karakter itu ada yang cenderung independen, karyawan yang cenderung independen, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir itu ada persepsi. Nah, persepsi ini tuh kayak motivasi gitu loh teman-teman, motivasi seorang karyawan terhadap pekerjaannya, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita bahas mengenai motivasi dan kepuasan kerja. Apa sih definisi dari motivasi? Nah, motivasi itu berhubungan dengan kekuatan atau dorongan yang berasal dari dalam diri manusia teman-teman. Nah, motivasi ini tidak dapat dilihat dari luar. Terus motivasi itu juga dapat menggerakkan atau menampilkan suatu tingkah laku ke arah pencapaian suatu tujuan manusia itu tadi teman-teman. Nah, mengenai tentang motivasi, sulit nggak sih untuk mempelajari motivasi itu gitu kan? Nah, untuk mempelajari motivasi itu cukup sulit ya teman-teman. Karena apa? Karena itu tadi, motivasi itu tidak bisa dilihat dan ada kalanya kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah motivasi. Juga motivasi yang sama itu biasanya seseorang A dengan seseorang B memiliki motivasi yang sama, tetapi tingkah laku yang ditunjukkan itu bisa jadi berbeda. Begitu pula sebaliknya teman-teman. Ketika si A memiliki motivasi yang berbeda ke si B, tetapi tingkah laku yang diberikan oleh si A dan si B ini sama. Jadi motivasi itu sangat-sangat sulit untuk kita pelajari teman-teman. Nah teman-teman, motivasi itu ada karena suatu dorongan. Motivasi itu kan sifatnya abstrak, mendorong seseorang dalam mencapai tujuannya. Nah, di lingkungan kerja ya teman-teman, dalam pekerjaan motivasi ini tuh sangat penting untuk mencapai suatu tujuan individunya dan organisasi teman-teman. Nah, motivasi itu kan karena ada dorongan. Itu dorongan pada motivasi itu kita bagi menjadi dua, yaitu karena intrinsik. Intrinsik itu adalah motivasi yang timbul di dalam diri individu teman-teman. Contohnya, seorang karyawan yang diberikan tanggung jawab, diberikan kewenangan sesuai dengan jabatannya. Jadi, ketika seorang itu diberikan kewenangan sesuai dengan jabatannya, secara nalurinya itu pasti dia termotivasi gitu teman-teman. Terus ada juga motivasi itu ekstrinsik, dimana timbul akibat adanya pengaruh dalam luar individu. Contohnya, seorang karyawan ini mengharapkan kenaikan gaji, terus seorang karyawan mengharapkan kenaikan pangkat. Nah, oleh karena itu seorang karyawan ini tuh rajin gitu loh bekerja. Jadi rajin bekerja karena apa? Ya karena itu tadi, kenaikan pangkat, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa motif itu terdiri dari 3 kategori teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di background, itu kan ada 3. Yang pertama ada motif primer. Nah, motif primer ini biasanya sifatnya itu lebih mendasar dibawa sejak lahir teman-teman. Terus di motif primer ini sifatnya itu fisiologis untuk kita bertahan hidup, seperti kebutuhan untuk makan dan minum. Lalu yang kedua ada kategori motif umum. Nah, pada motif umum ini sifatnya itu dibawa sejak lahir dan bukan hasil proses belajar. Terus juga tidak berhubungan dengan proses fisiologis tubuh manusia teman-teman.
Contoh dari kebutuhan ini itu untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, rasa ingin tahu, dan diperhatikan. Lalu yang terakhir ada motif sekunder, teman-teman. Motif sekunder ini tuh tumbuh sebagai hasil dari proses belajar. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, bertambahnya ilmu pengetahuan yang manusia itu miliki, maka motif ini itu akan bertumbuh. Motif ini itu biasanya untuk kebutuhan dirinya berprestasi dan berkuasa, teman-teman. Sebagai contoh, untuk motif sekunder ini itu ketika seorang siswi SMP, dia itu memiliki motivasi untuk belajar dengan giat agar menang lomba, contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, tapi ketika dia sudah menginjak SMA, motifnya berubah. Motifnya adalah agar dia lolos SNMPTN, seperti itu, teman-teman. Terus juga pada masa remaja itu biasanya ada motivasi agar terlihat cantik dan terlihat menarik agar dilirik oleh lawan jenis. Nah, itu sama aja masuknya itu dalam motif sekunder, yaitu bertambahnya usia, pengalaman, pengetahuan. Maka motif-motif itu akan terus bertumbuh, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita mempelajari tentang perkembangan teori motivasi. Sebelumnya, teman-teman masih ingat nggak tentang teori scientific management yang sudah kita pelajari pada pengantar teknik industri di semester awal itu oleh Bapak F.W. Taylor? Beliau juga mengatakan bahwa motivasi seseorang bekerja itu adalah uang. Nah, selanjutnya dalam teori itu dikembangkan menjadi teori hubungan manusia dan dilanjutkan dengan adanya teori isi. Teori isi ini tuh ada apa aja? Yaitu dari Maslow, terus dari Herzberg, terus dari Alderfer, terus dan terakhir itu dari Max Cleland. Nah, ditemukannya teori isi ini juga mendorong pada munculnya teori proses dari Fromm dan model Porter dan Lauer. Nah, perkembangan terakhir teori motivasi ini tuh adalah munculnya teori kontemporer dari Adam, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas tentang teori motivasi. Itu ada teori isi, di mana teori isi ini itu berisi kebutuhan yang dimiliki seseorang yang mendasari perilakunya. Nah, teori isi itu memperhatikan identifikasi kebutuhan manusia, bagaimana suatu prioritas kebutuhan tersebut gitu, teman-teman. Jadi, teori tersebut juga memperhatikan jenis-jenis insentif atau tujuan yang menghasilkan performa yang baik. Terus yang kedua itu ada teori proses, yaitu proses yang terjadi di dalam pikiran seseorang yang pada akhirnya membuat orang itu menampilkan tingkah laku seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui berbagai macam teori-teori motivasi ini, saya mau menjelaskan nih ke teman-teman semuanya tentang satu teori, yaitu teori Maslow. Nah, teori Maslow ini tuh biasa disebut dengan teori hierarki kebutuhan, di mana teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1954, teman-teman. Nah, teori ini itu adalah teori motivasi pertama yang memperhatikan unsur-unsur kebutuhan manusia yang non-finansial. Jadi apa? Jadi itu kebutuhan manusia akan mempengaruhi aktivitas manusia tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi, teman-teman. Teman-teman bisa dilihat unsur-unsurnya itu ada apa aja itu pada background di sini ya, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis atau physiological needs, di mana kebutuhan ini tuh kebutuhan mendasar manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya untuk bertahan hidup atau survival, teman-teman. Contohnya, ketika seseorang bekerja, dia memiliki motivasi. Kalau dia bekerja untuk mencari makan, untuk mencari minum, untuk menyambung hidupnya, seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan rasa aman atau safety or security need. Nah, ini tuh setelah kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi, barulah muncul kebutuhan berikutnya, yaitu keamanan. Jadi keamanan ini itu masuknya itu kayak keamanan dari bahaya fisik, bahaya emosional, seperti itu, teman-teman. Jadi kebutuhan akan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari itu kayak ada jaminan-jaminan kesehatan, asuransi gitu, teman-teman. Terus juga
ada melapor polisi ketika kita sedang dalam gangguan-gangguan kriminalitas seperti itu. Lalu di urutan berikutnya itu adalah kebutuhan sosial atau social need, di mana kebutuhan sosial ini itu dilatari dari fitrah manusia ya teman-teman, sebagai makhluk sosial gitu. Jadi secara mendasar manusia itu memiliki rasa agar dibutuhkan orang lain. Jadi kebutuhan untuk dicintai, bersosialisasi di masyarakat seperti itu. Contohnya ya kebutuhan untuk menikah karena membutuhkan pasangan, berteman karena perlu interaksi sesama manusia, atau mencari relasi gitu loh teman-teman, relasi di dunia kerja. Contohnya seperti itu teman-teman untuk kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan yang selanjutnya itu ada, teman-teman bisa lihat di sana ada kebutuhan penghargaan atau esteem need, di mana setelah kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial, terus kebutuhan selanjutnya yang tadi itu sudah terpenuhi, lalu muncullah ini kebutuhan penghargaan, di mana penghargaan ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestis gitu loh teman-teman. Hal-hal kayak gini tuh kata Maslow itu kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, dan martabat seperti itu teman-teman. Contoh ya, seseorang yang mendaftar CPNS itu karena mereka ingin dihargai di lingkungan masyarakat. Kalau kita lihat contoh kasus seperti itu teman-teman. Terus juga seseorang menginginkan jenjang karir agar jabatan mereka tinggi dan bisa dihargai gitu oleh rekan-rekan yang ada di pekerjaannya, di kantornya, di lingkungan kerjanya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kebutuhan aktualisasi diri teman-teman, atau self actualization need, dimana motivasi tertinggi manusia ini itu untuk akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasikan potensi dirinya teman-teman. Sebagai contoh ya, seseorang itu bercita-cita menjadi seorang abdi negara gitu, berhasil mencapai profesi yang dia inginkan. Selanjutnya dia akan mengembangkan dirinya agar bisa menjadi seorang abdi negara dengan pangkat tinggi dan terus mengoptimalkan potensinya, terus serta bisa mengabdikan dirinya itu kepada masyarakat. Nah, hal demikian itu menjadi catatan bahwa motivasi dan kebutuhan manusia itu berbeda-beda tergantung status sosial di masyarakat teman-teman. Ya contohnya itu, masyarakat miskin menganggap bahwa kebutuhan makan dan minum termasuk kebutuhan fisiologis, sedangkan untuk orang kaya makan dan minum itu kadangkala menjadi kebutuhan akan penghargaan gitu, karena gaya hidup mereka sebagai perbandingan ya, orang kaya hanya ingin makan di restoran, sedangkan orang miskin itu biasa aja di tempat-tempat biasa. Sebab kalau orang kaya itu makan di tempat mewah sudah menjadi kebutuhan harga diri atau self esteem need namanya teman-teman. Dan reputasi mereka sebagai dia itu merasa sebagai golongan terhormat di lingkungan masyarakat. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari motivasi, di dalam motivasi itu pasti ada yang namanya kepuasan teman-teman. Jadi kepuasan kerja ini itu bisa diartikan sebagai perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, seperti itu teman-teman. Jadi kepuasan kerja itu untuk setiap individu A dengan individu B itu pasti berbeda teman-teman, sifatnya itu individual. Jadi semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan seseorang atau sesuai dengan motivasinya, jadi semakin tinggi juga gitu tingkat kepuasan yang dirasakan oleh individual tersebut teman-teman. Jadi gimana cara kita untuk memotivasi, cara atau teknik memotivasi itu kayak upaya kita untuk meningkatkan motivasi kerja itu apa aja sih gitu. Nah di sini ada dua teman-teman. Yang pertama itu pendekatan pada pekerja. Pendekatan ini itu memberikan perlakuan khusus pada individunya gitu teman-teman. Jadi lebih condong perlakuan kepada orang tersebut gitu.
Terus yang kedua itu ada pendekatan pada pekerjaannya, di mana pendekatan ini itu merancang pekerjaan atau subjek sehingga memberikan kepuasan kerja bagi individu tersebut, bagi pekerjanya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita sudah belajar dari awal hingga akhir teman-teman. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dari bahan 1, bahan 2, bahan 3 bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan kata, saya mohon maaf karena saya dan teman-teman di sini juga sama-sama belajar seperti itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.